Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aga dalam pembelajaran IPA. Oke, kali ini kita akan bahas apa ya? Sebelumnya kita sudah bahas mengenai cahaya. Nah, cahaya itu kita bisa melihat kalau ada cahaya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat kalau ada mata. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman suka main game ya, walaupun tidak semua. Ya, teman-teman bisa main game di komputer ataupun di handphone. Nah, teman-teman bisa melihat gambar atau objek yaitu yang ada di smartphone atau di komputer teman-teman. Tapi pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sih prosesnya mata bisa melihat? Lalu kenapa sih kalau kita bisa melihat sesuatu, kita bisa menebak? Misalkan Bapak lihat pare, Bapak dengan melihat kok bisa menebak itu pare? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai bagian mata. Nah, baik teman-teman, untuk memudahkan kita mempelajari tentang mata, kita bahas bagian-bagiannya. Yaitu yang pertama ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdapat alis. Nah, alis ini fungsinya untuk menahan air atau keringat masuk ke mata. Lalu ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk supaya kita bisa berkedip. Nah, berkedip jika ada debu kita bisa berkedip teman-teman, atau juga mengistirahatkan mata ya teman-teman. Kalau mau tidur matanya ditutup dengan apa? Dengan kelopak mata. Lalu ada bagian bulu mata. Nah, bulu mata fungsinya untuk menahan debu-debu yang ada yang mau masuk ke mata gitu teman-teman. Dan bagian luar ini berfungsi sebagai estetika tubuh kita. Maksudnya apa Pak Agil? Nah, untuk sebagai keindahan. Kebayangkan kalau ada orang, ada matanya, nggak ada alisnya, nggak ada bulu matanya. Serem kira-kira ya. Nah, teman-teman, ada juga bagian luar mata, tapi ada di bagian dalam, yaitu ada kelenjar mata. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan air mata, yaitu untuk membersihkan mata. Nah, teman-teman, kalau tidak ada kelenjar mata, teman-teman nggak bisa menangis, teman-teman, nggak ada air matanya, tentunya. Nah, teman-teman, di bagian dalam ini agak banyak nih, kita pelan-pelan ya teman-teman. Ya, teman-teman boleh di skip dulu nih biar tahu penjelasannya. Yang pertama adalah sklera. Sklera ini adalah bagian mata yang berwarna putih. Teman-teman bisa menebak sendiri tuh di bagian mata teman-teman, yang berfungsi sebagai meneruskan dan menerima cahaya masuk ke mata. Lalu yang kedua adalah kornea. Kornea ini lapisan yang menonjol dari mata teman-teman ya, bagian terluar juga nih. Nah, berfungsinya sebagai melindungi mata, melindungi bagian dalam mata. Yang ketiga adalah pupil. Nah, teman-teman, pupil ini ada di dalam bagian iris. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur masuknya cahaya. Nah, yang keempat adalah iris. Nah, teman-teman, siapa yang suka nonton Naruto? Ya, saat Sharingan tuh Sasuke ya teman-teman. Nah, itu warna mata itu adanya di bagian iris. Nah, iris itu berfungsi sebagai mengatur pupil, yaitu mengatur pupil. Pupil itu kan fungsinya untuk mengatur masuknya cahaya. Kelima adalah lensa mata. Lensa mata ini berbentuk cembung dan bening. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur cahaya agar masuk ke dalam retina. Nah, kita gini teman-teman, yang keenam adalah retina. Retina ini adalah bagian dalam pada mata. Di situ banyak saraf-saraf mata. Nah, retina ini adalah fungsinya untuk menangkap cahaya teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman ada saraf-saraf mata. Nah, saraf-saraf mata ini berfungsi untuk mengantarkan rangsang cahaya menuju otak. Nah, dan otak nanti akan diproses. Nah, teman-teman, tadi sudah kita sebutkan bagian-bagian dari mata kita. Nah, sekarang bagaimana prosesnya nih? Nah, kita pelan-pelan lagi nih, teman-teman ya. Sederhana sekali tentunya. Yang pertama, ingat konsepnya, kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Nah, yang pertama, cahaya yang dipantulkan dari benda akan masuk ke mata kita melalui pupil. Setelah itu akan melalui lensa mata, nanti akan dibiaskan, lalu akan dimasukkan ke dalam, diteruskan ke dalam retina. Sebelum itu lensa mata akan mencembungkan atau memipihkan agar cahaya itu tepat jatuh kepada retina. Nah, setelah dicembung itu, maka cahaya bayangannya akan terbalik, lalu akan menyentuh retina
dari retina akan disalurkan menjadi rangsang cahaya. Setelah itu akan disalurkan oleh saraf cahaya, lalu disambungkan kepada otak. Lalu dari otak akan diterjemahkan. Nah, itulah proses kita bisa melihat. Bapak bisa melihat game nih. Nah, itu dari mata kita akan diterjemahkan oleh otak kita, lalu kita akan melakukan sesuatu. Ya, misal Bapak melihat api kebakaran, mata Bapak bahkan melihat api, dan kalau otak sudah bekerja, maka otak kita akan melakukan perintah, harus ngapain nih kalau ada api, lari atau gimana? Ya tentunya mungkin lari atau dipadamkan, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang sangat sekali berharga, itu mata. Kita bisa melihat teman-teman, karena mata kita bisa belajar, karena mata kita bisa melihat keindahan dunia. Nah teman-teman, kalau tidak bisa dijaga mata kita, maka akan terjadi kelainan-kelainan. Di antaranya ada rabun jauh atau miopi, yaitu berkurangnya kemampuan mata melihat benda yang jauh. Nah biasanya teman-teman nih, untuk mengakalinya untuk mengantisipasinya teman-teman menggunakan kacamata. Nah makanya teman-teman nih yang biasa main gadget nih, hati-hati, selalu alat gadget ini bisa berbahaya teman-teman. Dan yang kedua ada rabun jauh atau hipermetrofi. Ini kebalikannya, berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Ini biasanya terjadi di usia-usia yang sudah tua, sudah sepuh ya teman-teman. Nah ini sama, menggunakan kacamata juga. Lalu ada yang lain juga nih, ada buta warna, ada katarak, ada rabun senja, dan lain-lain. Nah, kita harus menjaga mata ini dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kita harus berusaha menjauhi mata kita dari benda-benda asing seperti debu. Nah, tadi teman-teman yang suka bermain nih, jangan sampai mata teman-teman kecolok atau kemasukan benda-benda asing. Lalu yang kedua, teman-teman mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan B1, contohnya wortel. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menjaga jarak saat teman-teman membaca. Nah, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh sambil tiduran. Teman-teman harus minimal 25-30 cm. Selanjutnya, teman-teman jangan terlalu lama di depan gadget atau komputer, apalagi dengan resolusi cahaya yang sangat tinggi. Nah, jika terlalu lama, mata teman-teman akan sangat lelah dan akhirnya akan terjadi kelainan-kelainan. Nah, teman-teman jangan terlalu lama ya. Kalau main game jangan sampai berjam-jam, cukup 30 menit sampai 1 jam, lalu istirahatkan gitu teman-teman. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini tentang indera penglihatan kita, yaitu mata. Ya, kita harus bersyukur sekali teman-teman mengenai nikmat yang Allah berikan ini. Teman-teman, selain sudah tahu mekanismenya, bagian-bagiannya, yang paling penting adalah teman-teman jaga organ mata teman-teman ya. Itu aja dari Pak Agil. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya masih tentang cahaya teman-teman, yaitu kita akan bahas tentang bayangan. Sekali dari Pak Agil, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.